Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Poppy Mulyaningsih yang akan memandu kegiatan kita kali ini. Yang mana kegiatan kita kali ini akan memaparkan materi tentang sejarah kepramukaan Indonesia, di mana pematerinya adalah Bapak Hamlani SP. Saya akan membacakan kurikulum vitae-nya. Nama pemateri adalah Hamlani SP, tempat tanggal lahir Lebak 12 Februari 1977. Pendidikannya SD Negeri Muara Ciujung Timur 8 Rangkas Bitung, SMP Negeri 2 Rangkas Bitung, SMA Negeri 1 Rangkas Bitung kelas 1 dan kelas 2, SMA Negeri 1 Tanjung Sari Sumedang kelas 3, dan perguruan tingginya di Universitas Winayamukti Fakultas Pertanian, dan mendapatkan akta 4 di STIA Wasilatul Falah Lebak Rangkas Bitung. Pekerjaannya mengajar di SMA Negeri 1 Maja dengan mengampu mata pelajaran biologi lintas minat. Alamatnya Komplek Pemda Jalan Rasamala nomor 13 Rangkas Bitung. Alamat sekarang rumahnya di depan SMP Negeri 1 Maja. Terima kasih, kita saksikan pemaparan materi dari beliau. Pada Pak Hamlani, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamlani SP. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Maja sebagai pembina putra pramuka SMA Negeri 1 Maja. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk memberikan materi tentang sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia ini cukup luas dan lebar ya, kalau dibacakan semua, kalau disampaikan semua. Tapi ada intisari dari materi ini yang akan saya sampaikan pada kalian, para peserta didik baru di SMA Negeri 1 Maja dan kakak kelasnya kelas 11 dan kelas 12 yang mengikuti kegiatan Pramuka Blok. Baik, ke materi yang utama tentang sejarah pramuka Indonesia. Jadi pendidikan kepramukaan di Indonesia ini merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu diketahui sejarah perkembangan kepramukaan di Indonesia. Jadi pendidikan kepramukaan ini sangat penting bagi generasi muda sekarang. Jadi para generasi muda sekarang harus memiliki nilai-nilai kepramukaan yang ditanamkan di dalam pendidikan kepramukaan di Indonesia. Walaupun pendidikan kepramukaan ini pada awalnya diajarkan oleh orang Belanda ya, Baden Powell. Mereka adalah yang dulu pernah dibawa ilmu kepramukaannya pernah dibawa oleh orang Hindia Belanda dan ditanamkan di Indonesia pada saat penjajahan. Sejarah singkat pramuka itu dibawa oleh Baden Powell, orang pertama yang mengeluarkan ide cemerlang dengan nama Pathfinder. Diulangi, orang yang pertama mengeluarkan ide cemerlang kepramukaan ini Baden Powell, namanya Pathfinder. Kemudian dibawa oleh Belanda dan didirikan organisasi dengan nama NIPV, Nederland Indische Pathfinder Vereniging, atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Oleh pemimpin Indonesia, gerakan nasional dibentuk
dibentuklah organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Sehingga muncul bermacam-macam organisasi kepanduan, antara lain JPO, JJP, Natipis, dan IAP dan HW, Hizbul Waton ya, yang banyak didirikan di pesantren-pesantren atau para pelajar di pesantren. Pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK, PPS bergabung menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia. PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia, yang berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Dengan itu kemudian antara tahun bermunculanlah gerakan kepanduan Indonesia, baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Kepanduan yang bernapas kebangsaan dapat dicatat seperti Pandu Indonesia atau PI, Pathfinder Organisasi Pasundan POP, Pandu Kesultanan atau PK bisa disingkat, Sinar Pandu Kita Agama Pandu Ansor. Ulangi, Sinar Pandu Kita SPK, dan Kepanduan Rakyat Indonesia KRI. Sedangkan yang bernapas agama Pandu Ansor, Al-Watoni, Hizbul Waton, Kepanduan Islam Indonesia KII, Islamis Pathfinder Organisasi atau disingkat dengan IPO, Tridharma Kristen, Kepanduan Ajas Katolik Indonesia KAKI, Kepanduan Masehi Indonesia KMI ya. Itu gerakan-gerakan pramuka yang bernapas kebangsaan dan bernapas agama ya. Kelahiran gerakan pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling sangat berkaitan, yaitu pertama, pidato presiden atau mandataris MPR dihadapkan pada para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Jadi pada tanggal 9 Maret 1961 itu diperingati Hari Tunas Gerakan Pramuka. Diterbitkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, nomor 238 tahun 1991, tanggal 20 Mei 1961
tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan. Jadi berdasarkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, Gerakan Pramuka ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi kepanduan. Ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI, Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 perlu ada pendukungnya, yaitu pengurus dan anggotanya. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS, yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. Badan pimpinan pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat, yaitu tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 atau 17/8/5, yaitu terdiri atas MAPINAS. Beranggotakan 45 orang, diantaranya duduk dalam Kuarnas 17 orang dan dalam Kuarnasri 8 orang. Namun demikian, dalam realisasinya seperti tersebut dalam keputusan Presiden RI nomor 447, dalam keputusan Presiden RI nomor 447 tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961, jumlah anggota MAPINAS menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 anggota itu 17 orang diantaranya sebagai anggota Kuarnas dan 8 orang diantara anggota Kuarnas ini menjadi anggota Kuarnari. MAPINAS diketuai oleh Dr. Insinyur Soekarno. Kuarnas MAPINAS diketuai oleh Dr. Soekarno. Presiden Republik Indonesia dengan Wakil Ketua 1 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketuanya Ketua 2 Brigadir Jenderal TNI Dr. Ajis Saleh. Jadi Wakil Ketua 1 Sri Hamengkubuwono dan Wakil Ketua 2-nya oleh Brigjen TNI Dr. Ajis Saleh. Sementara di dalam Kuarnas, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat Ketua
dan Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kuarnari. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Bukan saja di ibu kota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia, seperti Yogyakarta, ya, dan lainnya. Di Jakarta, sekitar anggota Gerakan Pramuka mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Sebelum kegiatan pawai atau defile, Presiden melantik anggota Mapines, Kuarnas, dan Kuarnari. Jadi sebelum kegiatan dimulai, pawai atau defile, Presiden melantik anggota Mapines dan Kuarnas dan Kuarnari. Di Istana Negara, jadi dilantiknya di Istana Negara dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia. Jadi sekalian melantik di Istana Negara itu, beliau menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia sesuai keputusan Presiden nomor 448 tahun 1961 yang diterimakan kepada Kuartir Nasional, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sesaat sebelum pawai atau defile dimulai, peristiwa di perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka, baik Indonesia, seluruh Indonesia. Baik, itu materi tentang sejarah Pramuka Indonesia. Saya tidak membahas tentang sejarah Pramuka internasional. Nanti ada waktunya untuk membahas Pramuka internasional. Jadi Pramuka ini tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia memiliki organisasi Gerakan Pramuka. Apalagi banyak lagi tentang satuan komunitas yang ada di Gerakan Pramuka. Jadi adik-adik semua bisa memilih sesuai bidang hobinya, ya. Yang senang dengan Saka Bayangkara bisa masuk ke Bayangkara Senang Polisi ke Bayangkara. Yang senang dengan tentara atau TNI bisa bergabung di Saka Wirakatika. Yang bisa senang di kesehatan bisa bergabung di Saka Bakti Husada, ya. Senang kesehatan, aktif dengan seperti dokter, bidan, perawat. Kalian bisa mempelajari tentang kesehatan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan bila ada hal-hal yang kurang mengerti, silakan datang ke Sanggar Pramuka SMA Negeri 1 Maja. Insya Allah saya ada di situ dan ada di ruang guru juga untuk lebih mengenal tentang Gerakan Pramuka
datang ke sanggar, ada buku-buku yang bisa kalian pelajari. Karena di Sanggar Pramuka itu ada perpustakaan tentang ilmu kepramukaan. Beberapa teknik kepramukaan yang bisa kalian pelajari dan materi-materi tentang kepramukaan kalian bisa pelajari. Dan apabila ada hal yang kurang paham, silakan kita diskusikan di Sanggar Pramuka atau ke senior-senior yang di kelas lain, kakak kelas saya. Itu saja mungkin saya sampaikan. Saya tutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam Pramuka, salam Pramuka. Terima kasih. Arigato, thank you, atur nuhun. Terima kasih. Mumpung masih ada waktu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada kalian mau supaya mengevaluasi materi yang telah saya sampaikan. Ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, kapankah diperingati Hari Pramuka Indonesia? Yang kedua, tanggal berapa diperingatinya Hari Tunas Kelapa? Yang ketiga, pertanyaan ketiga, yaitu siapa Bapak Kuartir Nasional yang pertama? Berikut wakilnya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Untuk jawabannya silakan tulis di secari kertas dan dikumpulkan di panitia. Itu saja tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan dari Bapak Hamlani SP dengan materi Sejarah Kepramukaan Indonesia. Saya sebagai moderator mohon izin dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.